Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 362, kau mau menikah dengan keluarga kami. Ketika anggota keluarga Seng mendengar bahwa kakak keenam telah menemukan kakak ketujuh dan bahwa dia ada di rumah sakit, mereka semua pergi mengunjunginya di waktu luang mereka. Pada awalnya, kakek Seng telah mengatur agar seluruh keluarga berpura-pura berkumpul untuk menghancurkan Mukiki. Meskipun demikian, mereka semua murka dengan apa yang menimpa saudari ketujuh. Nyonya muda keluarga Seng disiksa sampai-sampai dia tidak hidup atau mati, dinodai oleh laki-laki seperti yang mereka lakukan di motel kumuh dan sekarang dihancurkan oleh penyakit berat. Akting tidak diperlukan, paman ketiga dan bibi dari keluarga Seng langsung berlutut di hadapan lelaki tua itu, memohon agar dia membalaskan dendam putri mereka. Biasanya, pasangan itu tidak pernah punya wewenang untuk mengendalikan anak-anak mereka, tetapi kali ini, berkat petunjuk dari kakak keenam, lelaki tua itu pasti akan bertindak menggantikan kakak ketujuh. Wanita yang kini terbaring di ranjang sakit itu kurus kering, lemah, dan tidak bisa berpikir jernih. Tidak seorang pun dapat membayangkan siksaan yang dialaminya, dan pikiran itu semakin memperdalam kebencian semua orang terhadap Mukiki. Ayah, ini yang tersisa dari kakak ketujuh, ayah harus bertindak atas nama kami. Orang tua itu terus menggenggam tangannya di belakang punggungnya, merasakan penderitaan yang sama di dalam dirinya. Masalah ini menyangkut hubungan antara keluarga kita dan keluarga Sen. Aku harus melakukannya dengan hati-hati, dan berbicara dengan Sen tua saat kakak ketujuh pulih. Tidak akan ada jalan kembali jika keluarga Sen diberitahu tentang masalah ini. Ayah, kali ini kamu tidak boleh tertipu oleh kakak ke-8. Meski begitu, lelaki tua itu tidak akan melewatkan kesempatan sempurna seperti itu. Akan tetapi, dia begitu sibuk menyalahkan Mukiki hingga dia tidak pernah berpikir kembali siapa sebenarnya yang mengusir kakak ketujuh dari rumahnya, apakah benar-benar Mukiki. Karena sudah terjadi, yang harus dilakukannya hanyalah menyalahkan orang lain. Semua kesalahan ada di tangan orang lain. Dan begitulah gaya yang biasa dilakukan orang tua itu. Mama Seng tentu saja memberitahu Seng Xiao tentang kakak ketujuh, tetapi dia tidak menyangka bahwa lelaki tua itu akan menggunakannya sebagai alasan untuk memutuskan hubungan dengan Mukiki. Meskipun demikian, Seng Xiao berbeda. Setelah mengetahui pergerakan terkini lelaki tua itu, dia tahu bahwa kakak ketujuh adalah alasan terbaik lelaki tua itu untuk melawan keluarga Sen, karena kakak ketujuh benar-benar terluka. Bu, aku khawatir urusan keluarga akan jadi sibuk. Apa maksudmu? Kakek mengincar putri muda keluarga Gu, dan berniat untuk menggantikan Kier dengannya. Dan begitu berita tentang kakak ketujuh bocor, apakah menurutmu dia akan melewatkan kesempatan yang sempurna untuk membuat keributan besar? Mama Seng merasa merinding setelah mendengar analisisnya. Tidak heran paman dan bibi ketigamu berdebat dengan orang tua itu setelah mereka pulang. Apakah kamu punya solusi? Biarkan orang tua itu melakukan apa yang dia mau. Seng Xiao menjawab. Jika dia ingin berbicara dengan kakek Sen dan membuat keributan, biarkan saja. Mengapa harus melawan jika dia tidak peduli dengan apa yang kupikirkan? Tapi apakah kau akan membiarkan dia memisahkanmu dan Xiaoqi begitu saja? Entah dia mau mengakui kita atau tidak, Kier sudah menjadi istriku di hatiku. Seng Xiao berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi jika dia benar-benar melakukan itu, harga yang harus dia bayar akan sangat mahal. Apakah itu berarti kamu akan? Aku tidak akan menyerah pada Huang Yao selama dia tidak melakukan apapun pada Kier. Tapi jika dia melewati batas, itu saja yang bisa kulakukan, maaf. Seng Xiao sudah memutuskan. Apa keputusanmu, Bu? Ayahmu dan aku sudah menikah selama bertahun-tahun. Dia tidak seperti pria sejati dan tidak bisa melindungi keluarganya, tetapi aku tidak akan meninggalkannya begitu saja. Jika kamu benar-benar mengumumkan kepergianmu dari Huang Yao, aku akan pergi ke luar negeri untuk menemuinya. Jawab Mama Seng. Sambil menggenggam ponselnya, nada bicara Seng Xiao melembut. Maaf, Bu. Tidak ada yang perlu disesali. Aku tahu sifatmu, kalau terpojok seperti ini, kamu akan melawan bahkan tanpa Kiki. Dan engkau telah memberiku jalan, meskipun aku memilih jalan lain. Apapun yang terjadi, pikirkan pekerjaanmu dengan keluarga Sen. Biarkan keluarga Seng urus urusan mereka sendiri semampumu. Terima kasih Ibu. Xiaoqi masih belum tahu apa-apa. Kamu harus menjelaskan semuanya padanya agar dia tidak salah paham. Seng Xiao tahu betul hal itu. Sekarang keadaan semakin sulit, dia benar-benar harus mengambil tindakan pencegahan. Oleh karena itu, setelah menutup telepon, Seng Xiao menoleh ke Mukiki yang sedang menulis laporan postmortem. Kemasi barang-barangmu. Kita akan pergi ke rumah keluarga Sen. Pada jam segini, apa yang terjadi? Mukiki meletakkan laptopnya dan berdiri, memperhatikan Seng Xiao mengganti pakaiannya. Kau akan segera tahu. Saat itu larut malam dan di musim dingin. Ketika Huang Yu mendapati Seng Xiao dan Mukiki datang, dia segera menutupi mereka dengan syal. Kalian pasti kedinginan, datang terlambat. Ngomong-ngomong, ayah dan kakek kalian sedang menunggu di ruang kerja, lanjutkan saja. Terima kasih, bibi kedua.
Mu Qi mencengkeram syalnya dan mengikuti Seng Xiao. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang janggal pada udara di antara mereka. Sementara itu, karena mereka sudah menelepon, Sen Jianchuan dan kakek Sen sedang menunggu mereka di ruang belajar. Begitu para lelaki itu melihat mereka muncul, kakek Sen bertanya, apa yang begitu mendesak sehingga kita harus bertemu malam ini? Mu Qi sebenarnya juga sangat penasaran, dan ketika dia melihat ekspresi bersama antara Seng Xiao dan Sen Jianchuan, dia tahu bahwa ada banyak hal yang disembunyikan dari mereka. Adik ketujuh ditemukan, akhirnya tidak baik baginya. Itulah sebabnya keluarga Seng menyalahkan Kier, dan kakek Seng berniat membesar-besarkan masalah ini. Seng Xiao menjelaskan kepada 3 orang lainnya. Itu urusan keluarga Seng. Kenapa harus datang kepadaku? Kakek Sen mendengus, bagaimanapun juga, bagaimana mungkin dia senang jika Seng Xiao gagal menempatkan keluarga Seng pada tempatnya. Jika tidak ada yang mengejutkan, orang tua itu akan datang kepadamu besok, dan menggunakan kakak ketujuh sebagai alasan untuk membatalkan pertunangan antara aku dan Kier. Apa? Kakek Sen langsung marah. Apakah dia pikir keluarga Sen mudah diganggu? Jangan cepat marah, kakek. Kalau besok kakek datang untuk adu argumen denganmu, kamu harus mengesampingkan semua pertimbanganmu padanya. Tapi pertunanganmu dengan Xiao Qi akan hancur, pria tua itu memberitahu Seng Xiao sambil menunjuk Mu Qi. Pada gilirannya, Seng Xiao dan Sen Jianchuan saling berpandangan dan menyeringai, lalu Sen Jianchuan berkata, Ayah, apakah cucu menantumu adalah orang yang menerima keadaan dengan lapang dada? Karena keluarga Seng tidak mau menerima Qi, kamu hanya perlu menunjukkan kebaikan hatimu dan menerima cucu menantumu ke dalam keluargamu. Kakek Sen langsung tercengang dan menatap Seng Xiao dengan tak percaya. Kamu mau menikah dengan keluarga kami? Seng Xiao menyeringai. Aku akan tetap bersama Kier. Aku menikahinya, dia menikahiku, apa bedanya? Itu belum semuanya, lanjut Sen Jianchuan. Kamu tahu kan kalau aku yang mendirikan Zhongteng Arms Company? Coba tebak siapa rekanku? Lelaki tua itu menoleh 2 kali, lalu menyadari sesuatu dan menunjuk Seng Xiao. Dasar bocah nakal.